sebuah pertanyaan yang menjadi bahan dasar dari segala jenis macam pertanyaan yang diungkapkan oleh manusia akan kehidupan kita yang fana ini. Di luar dari bahwa menurut kitab suci maupun dari sejarah umum, kita diciptakan oleh satu zat yang maha tahu, maha bisa, maha mengetahui, dan juga maha menciptakan, sang pencipta maksudnya. Tapi secara sains, inilah pertanyaan yang paling mendasar yang rasanya perlu kita jawab bersama-sama. Terima kasih buat James Al-Khalili atau Jim Al-Khalili yang sudah memberi saya buku ini. Mari kita coba simak pembahasannya. Sorry latarnya ya. Nggak ada maksud yang lain, kita hanya membahas ini. Ada close encounters itu ada mencakup banyak hal. Setelah satu pertanyaan lain muncul, di mana sih semua orang, di mana sih semua makhluk hidup, alien dan segala jenis makhluk luar angkasa, orang planet lainnya? Itu jadi pertanyaan mendasar. Kenapa kita nggak pernah ketemu? Why? Apakah kita sendirian? Terus ada lagi pertanyaan lain, yaitu bisa nggak sih kita manusia ini menyebar ke berbagai penjuru ruang angkasa ini, ke planet lain, migrasi gitu, atau berkoloni keluar dari tata surya kita mungkin. Why not? Everything's possible, right? With science. Terus ada juga bermacam-macam unwelcome visitors dari jenis-jenis alien yang mungkin bisa mengunjungi kita, yang kebanyakan para ahli termasuk Lewis Darnell mengatakan besar kemungkinan itu bentukannya adalah kalau tidak bakteria, terus robot, mesin, ataupun juga seperti benda-benda yang bisa tahan dengan untuk melintasi mampatnya waktu yang dilipat, perjalanan time traveling, perjalanan waktu yang dipersingkat menembus ruang dan waktu, seperti melipat kertas dan menembusnya langsung jadi jalan pintas gitu. Itu kemungkinan besar kita tidak bisa kalau bentukannya itu seperti makhluk pada umumnya, humanoid something. Terus ada brief history, sejarah mengenai sightings, penampakan konspirasi mengenai benda terbang asing oleh Dallas Campbell. Ada juga perumpamannya itu, bagaimana kalau kamu jadi oktopus atau gurita. Nah, itu otaknya itu katanya mirip-mirip dengan daya ingat ataupun juga bentukan daripada alien kalaupun mereka ada, menurut Anil Seth. Terus ada psikologi close encounters dengan alien manusia planet, ada terbagi 4, mulai dari first encounters, second encounters, third encounters, sampai fourth kind. Pertama itu adalah biasanya kamu melihat sesuatu, entah itu benda terbang ataupun cahaya bintang yang bergerak. Kalau yang kedua itu biasanya awalnya tidak begitu tertangkap mata, entah melalui foto yang ternyata adalah mengandung ada gambar
benda asing di sana, atau makhluk asing mungkin muncul dari goa atau dari selap pohon dan sebagainya. Yang ketiga, the third encounter itu adalah kalau kamu bertemu langsung, entah pas di jalanan kosong, kemudian tiba-tiba ada sinar, kamu lihat ke atas, nengadah ke atas, ada lampu segitiga, ada piring terbang, ada bentuk cerutu mungkin, dan sebagainya. Fourth encounter itu adalah penculikan, abduction. Berarti kamu berkontak langsung. Itu katanya berbahaya sekali itu, karena kebanyakan tidak pernah kembali, ataupun kalau kembali setengah gila, karena otak kamu sudah semacam kayak dibedah, dipermainkan atau dicuci begitu. Terus ada lagi where to look, life elsewhere, jenis-jenis planet yang bisa dihuni, habitable planets, karya Chris McKay. Terus ada the next door neighbors, pencarian kehidupan lain di tempat terdekat, bulan atau planet Mars, the red planet mungkin, ditulis oleh Monica Grady, lengkap dengan penuturan dan juga informasi yang bisa digali bersama para ahli, mulai dari NASA, ESA, dan sebagainya. Jadi tetap simak kalau kamu senang dengan konten ini, terus diikuti usaha-usaha yang dilakukan oleh SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, sampai juga di film-film bertemakan sci-fi Hollywood, nyata maupun tidak nyata, ya semuanya dikuak di sini. Ada beberapa jenis film mungkin yang kamu juga senang, Starship Trooper, ada Independence Day, Men in Black, District 9, The Mist, juga film-film lawas yang membanding-bandingkan antara human encounters ataupun juga DNA sequence mixers something. Ada Prometheus, pencarian mengenai tempat asal kita dan juga menjawab pertanyaan kita, The Baffling Narratives, maupun juga sampai film yang semi horror, Zombie from Outer Space maybe, something like that. Ya, kita kembali lagi ke daftar isi saja. Kehidupan yang kita ketahui, ya itu di situ ada letaknya juga menjadi bahan perbandingan, maupun juga dibandingkan dengan cerita mengenai monster victims dan juga teman-teman yang pernah mengalami science fiction dalam kehidupan nyata dalam bentuk tulisan yang dibuat Ian Stewart melakukannya, dan juga tindakan lebih ataupun misi yang untuk melacak jejak-jejak kehidupan ataupun sumber-sumber kehidupan baru yang berhubungan bisa ditemukan di gas giant planet yang ada di luar sana. Gliese maybe, Harboring Planet. Louisa Preston mencoba untuk menganalisanya. Life as we know it, ini ada complexity melawan kebiasaan yang biasa-biasa saja. Sebuah chemistry life discussion, Andrea Sella. Ada juga Electric Origin of a Deep Sea, yang mengetengahkan kehidupan awal di bumi. Quantum leap, kemungkinan bisakah kita melakukan quantum leap secara langsung secara badaniah, atau menggunakan teknologi maju, ataupun juga hanya sekedar ada di dalam kepala kita sendiri. Cosmic imperative juga membahas mengenai asal muasal dan juga asal mula kehidupan oleh Paul C. W. Davies, dan juga pertanyaan mendasar yang lain, yaitu sendirian di ruang angkasa ini, di universe, the improbability of alien civilization. Matthew Karp coba menganalisa
menurut banyak ahli, banyak saja sebenarnya tempat-tempat yang merupakan bisa jadi merupakan komunitas makhluk hidup lain, aliens, yang tidak kita ketahui dan menunggu ataupun juga sedang berkelana menuju planet bumi. Who knows? Terus ada juga perburuan alien. Perburuan alien ini lebih mengacu kepada dua cabang, yaitu scientific dan juga fantasies, serta pertanyaan mendasar yang menjadi lanjutan dari akhir buku ini di kepala kita oleh Seth Shostak. What's next? The future of the search for extraterrestrial intelligence. Dan juga further reading dan contribution yang sangat bagus sekali. Terus terang, buku ini akan memberikan kamu suatu awal baru, new horizon untuk berpikir bersama Profesor Jim Al-Khalili, bukan dengan sebelah mata, tapi lebih memakai kedua belah otak untuk menjawab pertanyaan, do aliens exist? And if they do, what would they look like? Nah, sih, bagaimana bentuk mereka? Where would they live? Tinggal di mana mereka? Would they be conscious beings? Apakah mereka adalah civilized, bangsa beradab, ras yang beradab, ataupun mereka adalah makhluk yang jahat? Nah, itu pertanyaan juga. Apa yang terjadi? What would happen if they found us? Apa yang akan terjadi setelah kita bertatap muka? Sebuah pertanyaan yang mendesak di abad ini untuk dijawab segera, ataupun memerlukan waktu yang cukup panjang, lengkap dengan hipotesis-hipotesis dan juga bukti-bukti yang terkumpul secara konkret. Bukan desas-desus maupun hoax yang perlu untuk diketengahkan dan diperdebatkan mengenai eksistensi manusia, bahwa kita bukan sendirian, kita bukan satu-satunya makhluk hidup, dan kita bukan satu-satunya makhluk ciptaan yang pintar dalam lingkup vast universal, ruang angkasa yang maha luas ini. Di antara jutaan miliaran bintang, tidak mungkin hanya kita sendiri yang hidup. Itu saja. Mohon, kalau kamu tertarik, cari buku ini dan bacalah. Saya akan kasih lihat lagi terakhir sampul depannya. Ini dia. So, what's up? What's up, fellas? Beastie Boys, grup band rap yang pintar. Baca ini membuat kamu semakin pintar. Jadi, tetap dengar Beastie Boys, because they're freaking good and they're groovy. Sama juga pelajari mengenai universe and extraterrestrial bersama saya dengan buku yang tadi saya kasih lihat. Oke? Thanks, dude. Keep on watching.